ternyata dan Dropbox langsung maju mendobrak jantung pertahanan satu pemain dari pemain Creed dan luluh lantak menyisakan aimbot saja last man standing yang akan mengangkat granat dan terbuka bahkan Laser masih memberikan pressure lagi dan lagi bahkan memberikan trap juga. Aimbot nggak ingin menyerah begitu saja. Bang Jamal makan Ubulali dan dua beli satu trap dan sudah diberikan dua trap granat bahkan tapi ada cicilan damage juga yang cukup deras dilakukan dan Microboy bakal memberikan satu granat dan 1, 2, 3 belum ada darah yang terserap. Masih berhasil healing darah lagi. Microboy masih cukup kelimpungan tapi Laizak belum menyerah. Masih ingin memberikan satu granat juga. Tapi posisi yang dilakukan oleh Aimbot sangat amat luar biasa dan harus semangat dan KM gagal. Bahkan Aimbot masih memberikan perlawanan dan selesai dengan satu molotov yang dibuang oleh pemain-pemain EVOS. Benar-benar ganas cara ngedobrak terhadap tim Creed. Wow, EVOS tabrakan yang begitu mengagetkan tentunya buat teman-teman dari Creed. Meskipun tadi emang dari seorang Aimbot udah mulai aware, tapi tentu saja nggak menduga banget ketika langsung ditabrak begitu saja. Tapi nice try untuk seorang Aimbot yang masih bisa menumbangkan satu player. Sayang sekali harus dipulangkan di posisi ke-16 teman-teman dari tim Creed dan bergeser ke arah tim Onyx yang kalau kita lihat dari seorang Jobrenki sudah berhasil ditumbangkan. Entah dari mana masih belum terlihat dan memang Circle sudah mulai mengecil mengakibatkan udah mulai padat juga di area Yasnaya bagian bawah mendekati area Mansion juga dan ini dia rotasi yang mungkin bakal coba dikat juga oleh teman-teman dari tim 21 ya seorang Chisun udah melihat pergerakan satu atau mungkin dua vehicle dan spray yang langsung connect di sana masih belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan FJ dengan satu grenade-nya udah mulai memasak juga tapi ada balasan yang cukup baik juga memberikan setidaknya sedikit splash damage ke arah seorang FJ Junior. Yes, dan masih berlanjut juga fight dari 21 FJ masih melihat ataupun mencari celah juga dengan satu granat yang sudah dilemparkan. Berharap kepala RBR ada yang bisa didapatkan tapi belum ada. Satu frag granat juga sudah dilontarkan memberikan splash damage yang cukup lumayan. Tapi dari 21 Chisun sedikit turun gunung, sedikit turun dari komponnya biar lebih enak membantu ataupun mengcover teman-temannya. Begitu dari Sukidin sudah membawa satu frag granat tapi belum terlalu berarti memberikan damage yang lumayan. Tapi FJ bisa didapatkan dari seorang Gio dan Gio pun sedikit menahan nafasnya untuk meminum satu energy drink ataupun painkiller tadi. Dan Sukidin harus berhati-hati karena Batman cari celah dan berhasil sedikit meritek mundur dan yes masih panjang fight dari kedua tim ini, Nevin. Betul sekali, 21 dan juga Red Bull Rebellion kali ini masih coba untuk memberikan cicilan-cicilan utility aja berupa grenade demi grenade dilemparkan tapi masih belum ada korban jatuh berikutnya dan masih belum menyerang juga dari seorang Batman. Kali ini udah melihat seharusnya satu posisi yang cukup enak dari RBR tapi meledak di area langit dan molotov yang connect ke arah seorang Batman akan menjadi bahaya tentunya. Splash damage yang masuk begitu sakit dan Foxy. Ada upaya reviving yang di sini dilakukan tapi FJ ternyata langsung diamankan aja oleh seorang Oki Ozora. Oke, dan ya cukup berani tadi Oki Ozora untuk finishing satu player tersebut tapi Foxy sedikit meritek posisi lagi untuk lebih aman mengcover teman-temannya Batman dan juga Chisun. Tapi Batman dari sisi atas nampaknya memberikan informasi Sukidin sudah terlihat dengan cukup jelas satu jendela yang terbuka. Kemudian bagaimana ini decision dari Batman yang akan dilakukan? Bakalan fokuskah terus-menerus dengan kalah jumlah 3 player melawan 4 player? Atau melihat circle sudah mengerucut, mereka akan melakukan rotasi lebih ke tengah lagi, Nevin? Yes, betul sekali. Dan kalau kita lihat dari mapnya DG, kembali lagi sudah mulai menusuk ke bagian tengah dari circle. Tapi lagi-lagi split push ini yang dilakukan. Dan kita melihat juga dari seorang Batman. Spray yang begitu sakit masuk ke arah seorang Sukidin. Tapi masih belum bisa di-confirm menjadi sebuah knockdown ataupun elimination. Dan Oki Ozora akan menjadi target berikutnya dari seorang Batman. Mengincar di area jendela. Lin-lin tipis mungkin akan bisa menjadi berbahaya untuk kedua player tersebut. Dan masih ditahan kembali, reset kembali dari seorang Chisun. Setup smoke terlebih dahulu di bagian luar. Dan akan segera mendekat dari tim Red Bull Rebellion dengan grenade yang sudah dimasak kembali oleh seorang Gio. Kali ini mengincar ke arah Batman dan Dwyer masih belum bisa memberikan hasil apapun. Oke, dan dari seorang Gio pun melihat Asgard yang sedang berlalu lalang di tengah lapangan rumput yang tidak terlalu hijau, tapi tembakan yang diberikan dari seorang Gio, SKRL-nya belum menembus armor ataupun darah-darah pemain dari Asgard, berhasil lolos dari jangkauan tim Red Bull Rebellion. Mereka tetap harus berfokus kepada satu tim yang tepat di depan matanya, Foxy, Chisun dan juga Batman. Dan dari arah CCTV lain terpantau BMW ataupun BMW bakalan berhadapan langsung dengan tim GPX. Begitu dari 69 nampaknya bakal menjadi third party juga. Three-way showdown akan terjadi untuk fight kali ini.
Betul sekali, three-way showdown akan terjadi kali ini dan masih menunggu juga dari tim GPX dan BMW yang masih sama-sama menahan pergerakan mereka untuk saat ini. KP akan segera memberikan satu inisiasi berupa satu buah frag grenade nampaknya ke bagian lantai bawah, di mana ada seorang barrier juga dan ada seorang K-Mine juga yang menjaga di bagian bawah. Yes, dan K-Mine selalu nampaknya menjadi pemain yang diandalkan dan Kopin Lee tertembak dia tapi KP berhasil ditumbangkan begitu saja, tersungkur lesu, tersungkur lemas, bermulas-mulas ke arah sisi tersebut dengan ada satu bantuan smoke yang sudah di pop out. Evan sedikit menarik mundur dirinya setelah mengetahui ada suara step yang ke arah atas tepat di depan matanya. Masih suara tembakan berjibaku dengan cukup deras, masih cukup keras. K-Mine masih dengan darah seperempatnya, tetapi tidak ingin menyerah begitu saja, ingin mendapatkan pemain dari Heaven 4B dan Flux dengan lemparan kedua. Benar-benar spekulasi yang luar biasa. Flux untuk berani memajukan diri, dia harus memastikan granat tersebut lebih memberikan splash damage terhadap tim GPX, Nevin. Yes, dan Flux juga masih bisa menghindari lemparan grenade dari teman-teman GPX dan kali ini bakal langsung commit push aja ke arah GPX di mana satu punya sudah berhasil ditumbangkan. Memang berada di tembok yang berbeda tapi Flux ternyata harus tumbang juga kali ini. Evan di bagian luar terlalu santai, gak sadar akan keberadaan seorang barrier yang datang tiba-tiba tanpa diundang, bisa menumbangkan satu player kembali dan mencoba melakukan spray behind the smoke. Di sana terlihat confirmation kills yang harusnya begitu mudah dan Sinon yang kali ini bertahan bersama seorang Agassi 48 juga 4B sorry, yang masih coba untuk memberikan backupan dari arah yang berbeda, tapi Maruzama bersama teman-teman dari tim Morph tabrakan langsung dari tim Morph yang nampaknya cukup membuat panik teman-teman dari tim Maruzama kali ini, Junior. Yes, bagaimana dari Stickley sekarang kali ini lebih mengokan granat dengan cukup matang, tadi berharap adanya splash damage yang masuk ke arah Ciel, tapi Ciel pun tidak ingin menyerah begitu saja, masih ingin memberikan perlawanan dengan waktu yang dimiliki. Spawn masih ada waktu untuk di revive, masih cukup bersabar dengan 4 detik yang tersisa, tapi Stickley belum berani untuk ke arah sisi atas. Bahkan mereka harus aware terhadap sisi belakang mereka. ACS Chemistry bahkan ditabrak juga 2 player. Naik, gila, diterobos aja bos. Ikuzo Minasan, naik masuk ke jantung pertahanan dari Morph. Pilihan dari Maruzama, Ciel agak cukup tertekan walaupun Spawn sudah dibangunkan kembali. Flybank pun juga cukup masuk. Ini chaos banget, satu compound ini, satu spot ini, bahkan Halfrest mendapatkan seorang D1. ACS pun harus sedikit mengurungkan ataupun menurunkan tensi kali ini. Santuy-santuy aja nih. Betul sekali, dan kali ini Sunan Datmos sudah melakukan healing terlebih dahulu mengincar ke bagian atas. Satu player dari tim Maruzama yang kali ini dilemparkan satu grenade-nya langsung, tapi Datmos masih begitu sabar juga di bagian luar, nggak mau terlalu terburu-buru masuk ke bagian dalam rumah karena memang sudah ada informasi ada 2 tim di sana dan Chemistry yang berada di bagian belakang harus kehilangan satu vehicle-nya. Spray entah dari tim mana yang menahan supaya Chemistry nggak bisa melakukan rotasi yang lebih jauh lagi, dan Harvest masih dengan grenade-nya kembali. Kali ini utility benar-benar dimanfaatkan di area satu kompon tersebut, mencoba ke arah luar. Hati-hati jangan sampai kena ke temannya sendiri, tapi 2 player dari tim Morph begitu sabar juga kali ini, dan zona yang mungkin akan memaksa mereka untuk melakukan fight dengan lebih cepat, di mana seorang Jacques juga udah mulai menerima damage yang begitu sakit, tapi Maruzama berhasil nampaknya diratakan begitu saja oleh teman-teman dari tim Morph dan ACS. Ya, dari Onyx mereka sudah bergeming juga dengan supply bank Belva yang terlihat dengan 2 smoke yang sudah dibangun. Begitu dari Jobrenki sudah memberikan satu molotov juga ke arah sebelah kanan, tapi Kraibo dari sisi jauh nampaknya bersiap siaga juga untuk membegal pergerakan Nick dan juga Jobrenki. Begitupun dari Jobrenki harus berhati-hati dari tembaki, ternyata dari arah sebelah kanan 09 sedikit memberikan distraction, bahkan Nick memberikan balasan tembakan juga. Tapi lihat waktu yang mereka miliki, spot yang mereka miliki, bisu nyaris saja menjadi teman-teman. Jobrenki bahkan bisa diekspos gitu dengan satu hito yang dimana ini benar-benar menjebak pergerakan dari pemain-pemain 69, bahkan selesai oleh 21 Cisun di arah sisi lain. Ini nggak terlalu bagus nampaknya, dan 21 mereka masih bergeming dengan Red Bull Rebellion sedari tadi, ya ampun ya. Yes, nampaknya masih belum selesai juga peperangan antara kedua tim tersebut, tapi kali ini ternyata pinggiran zona lebih ramai kedatangan tim-tim yang mencoba untuk masuk, dan LKC akan menjadi target berikutnya oleh teman-teman dari tim Onyx Roses dengan satu buah DP-nya, mencoba melakukan spray behind the smoke aja, menduga ke arah player-player dari tim LKC, dan ada pergerakan di sana dari seorang Boong bersama seorang Warung, juga 2 player dari PPL, dan spray yang begitu sakit connect, tapi ternyata bukan dari arah seorang Roses yang berhasil mengconfirm menjadi sebuah knockdown, yaitu dari tim Asgard yang
kali ini mendapatkan satu elimination point ke arah seorang bohong. Masih ada satu last man standing dari tim LKC dan Warung harus berhasil diratakan begitu saja dengan grenade dari seorang Jasper. Sayang sekali Rosusi masih belum bisa mendapatkan elimination point tambahan kali ini, Junior. Yes, Rosozi V3, V3 versi yang ketiga. Bagaimana kali ini Circle masih berada di pihak Onyx. Begitupun Supply Bank masih masuk beberapa playernya. Red Bull, Rebellion dan juga 21 mereka masih sedikit diuntungkan. Tetapi lihat dari area selatan Circle, timur Circle baru berdatangan. Tim dari Dunia Games, tim dari BMW, Asgard pun menyusul. Begitu benar dari Morph, Harvest langsung menyusul ke arah utara Circle. Berbalik teori kali ini bagaimana Harvest nyaris saja bisa ditumbangkan dan ya ampun itu sudah berasap bisa dieksploit dan aduh deg-degan tapi bisa touchdown dengan cukup aman dan juga nyaman. Harvest lagi-lagi game changers untuk Morph Team, luar biasa hebatnya. Yes, IQ yang begitu tinggi dari seorang benar-benar tahu kondisinya dan bisa beradaptasi dengan lama cepat. Tapi kita bakal bergeser ke arah tim BMW kali ini di mana seorang Flux akan coba diselamatkan terlebih dahulu. Tapi zona yang mungkin akan menjadi bahaya untuk mereka di mana udah begitu sakit dari Kopili kedatangan tamu tanpa diundang kali ini. Meskipun ternyata Kopili yang harus ditumbangkan terlebih dahulu dengan Spray yang masih belum bisa connect menumbangkan dua player dengan sebuah vehicle yang dibawa dan Jasper yang menjadi last man standing kali ini akan kedatangan tamu juga dari tim DG. Titik HP-nya dan langsung berhasil diratakan begitu saja. Kelvin akan coba untuk mengganggu-ganggu karena tim DG. Psycho juga harus tumbang di sana. Boboho dengan begitu santai di bagian belakang memberikan backup yang nampaknya begitu connect juga ke arah seorang Kiman. What a nice play dari seorang Boboho dan itu begitu baik di mana memberikan backup meskipun harus merelakan 3 player dari tim DG. 6 elimination point sudah berhasil diamankan oleh tim DG Esports. Yes, dan dari BMW mereka langsung aja membuka smoke cukup tebal untuk lebih aman lagi untuk looting-looting ataupun perbekalan mereka sampai ke late game dan bisa mengontrol dari area selatan circle. Tapi Boboho tidak terlalu bagus, dia bakalan ditembak begitu saja oleh pemain-pemain dari BMW dan dia ada follow up damage juga yang dilakukan oleh Barrier. Satu kokangan granat bakalan coba dimasak ke arah Boboho. 1, 2, 3, duar bebek belum ada. Damage yang dilakukan bahkan Boboho bisa nge-refrag balik dengan apik dan ciamik. Gila luar biasa hebatnya Boboho. Tapi sedikit menarik mundur, sedikit menahan nafasnya, tetapi satu granat cukup tepat. Oh enggak, tidak terlalu tepat, masih memberikan setengah darah saja terhadap Boboho. Tapi sudah berani maju, akan memberikan damage terhadap Flux. Tetapi tipis-tipis Flux yang berhasil memenangkan fight 1 versus 1 terhadap Boboho. DG selesai di hashtag 8 Nevin. Yes, nice try buat tim DG Esports yang tadi dari seorang Boboho bisa benar-benar mendapatkan poin knockdown cukup banyak. Tapi sayang sekali tadi seorang Barrier belum sempat di confirmation menjadi sebuah elimination point. Dan bergeser ke arah tim EVOS yang ternyata masih bisa bertahan di top 7 kita kali ini. Dan seorang Laser udah mulai membangun setup smoke kali ini. Dan circle masih dikuasai juga oleh tim BMW seharusnya. Namun mereka harus berhati-hati dengan adanya EVOS yang sudah mendekat ke arah mereka. Dan Onyx masih fokus ke arah teman-teman dari Supply Bank dan India. Dari Onyx melakukan spray begitu saja yang nampaknya masih bisa memberikan cicilan damage yang begitu sakit, Junior. Yes, dan ya bagaimana dari Joe Branky sekarang masih memberikan tembakan juga dan Joe Branky sedikit memundurkan dirinya, tetapi EVOS sudah terlihat bagaimana menit-menit terakhir, circle-circle terakhir, baru agresivitas mereka digencarkan terhadap BMW kali ini menjadi kontestan paling dekat. Set smoke up pun juga sudah dibangun, sudah mengoleksi 5 elimination point juga, dan ini mental yang sangat amat terboosting, konsistensi yang terjaga di banyak Irangel yang mereka mainkan. Laser masih sedikit memberikan spekulasi terhadap smoke-smoke yang sudah dibangun oleh BMW. Laser pelan-pelan dan Flux harus berhati-hati karena 3 pemain dari EVOS sudah maju barengan. KF sudah diberikan. Ampun, itu pedih banget yang dilakukan tapi Red Face. Ya ampun, tapi dari seorang Micro Boy langsung sigap melihat cacing-cacing yang sedang mengumpat di balik-balik rumput Neville. Yes, refleks yang begitu bagus kita lihat tadi, tapi kali ini dari seorang Chisun juga harus berjuang nampaknya. Beberapa player dari tim Red Bull dan Berlin akan segera mendekat dan Batman gak bisa bertahan juga. Chisun menjadi last man standing dari teman-teman tim 2-1 sementara Sukidin udah mengamankan satu portingan yang cukup aman juga seharusnya bersama seorang Gio. Tapi Onyx begitu agresif kali ini berhasil memberikan cicilan damage juga dan Slayer yang harus ditumbangkan terlebih dahulu dengan grenade yang dilemparkan oleh seorang Nick. Di bagian belakang EVOS masih benar-benar menjaga posisi mereka. Mereka punya posisi yang baik dan Joe Branky hati-hati harus tumbang juga dengan spray yang begitu
coming dari seorang Laizerk dibantu juga dengan satu player lainnya dari tim EVOS yang nampaknya memberikan pressure begitu keras ke arah teman-teman dari tim Onyx, khususnya ke arah seorang Nick, kali ini dari arah Sukidin dengan satu buah UMP-nya dan split positioning dari Red Bull Rebellion yang bisa menjadi berbahaya untuk tim Onyx. Oke, nampaknya Red Bull Rebellion sedikit mengalihkan pandangannya terhadap tim Onyx yang dimana mereka sudah berhasil menuntaskan 2-1. Yes, Laizerk mendapatkan Onyx job ranking dari arah sebelah mana itu. Laizerk tidak terbaca pergerakannya, luar biasa. Kemudian juga Red Face memberikan follow up damage yang juga luar biasa hebatnya, dan terpressure kali ini dari Onyx, dari Red Bull Rebellion juga, dari arah sisi EVOS juga. Benar-benar Onyx terjepit tidak terlalu bagus, tapi Morphine, Harvest sudah memberikan tembakan terhadap KF, dan ini bakal menjadi posisi yang diketahui oleh KF, tapi sudah mendetek posisi lagi, malah dari seorang Gio mendeteksi pergerakan dari Harvest, malah KF yang dibalikin, di refrag balik, dan Gio pun bisa berhasil di refrag dan selesai oleh Rosazi. Oh enggak, Red Face nampaknya tadi terhadap Harvest. Yes. Aku tidak terlalu baca sekali notis seorang Harvest, animation. tapi itu perjuangan yang cukup lama juga bisa bertahan sebagai seorang last man standing, tapi masih ada 3 tim yang harus kita perhatikan kali ini untuk merebutkan WWCD di match kita yang terakhir. Rosazi kembali lagi memberikan beberapa setup smoke yang begitu tebal karena kita tahu zona berakhir di area open field dengan obstacle yang begitu terbatas juga, Junior. Oke, dan ya bagaimana dari seorang Rosazi pun sudah terlihat bagaimana sekarang Sukidin saat itu lagi bisa dituntaskan dengan satu explode yang diledakkan oleh Onyx. Rosazi membuka smoke lagi untuk lebih mengamankan squad yang mereka miliki. Circle pun sudah bisa mereka kontrol, tetapi dari EVOS mereka tidak ingin menyerah begitu saja dengan 12 elimination point yang sudah mereka peroleh, dan masih ada satu vehicle yang masih cukup prima, tapi armor ataupun vest dari seorang Red Face sudah merah, benar-benar darah banget, dan Red Face berhasil mengambil spot yang cukup enak, disusul oleh KF juga bakalan berdua di situ, tapi posisi dari Laser nampaknya bakal menjadi game changer untuk EVOS. Onyx harus berhati-hati, ini dia aku bilang, KF ternyata yang lebih duluan dapatkan pemain-pemain Onyx dan selesai. EVOS gila, ngeroar lagi di match penutup kita kali ini. EVOS roar, winner chicken dinner. Yes, congratulations untuk EVOS Reborn. Permainan yang luar biasa, terutama tadi ketika tersisa 2 tim aja, mereka pede banget untuk langsung aja maju, menumbangkan 3 player sekaligus dengan waktu yang cukup cepat ya, dan itu keren banget sih untuk EVOS Reborn. Yes, dan bagaimana dari EVOS Reborn